Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Dede Hilman Fahri. Nah, kali ini Bapak akan membahas sebuah materi pendidikan agama Islam. Materinya yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, Bapak akan menyampaikan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran kali ini. Materinya yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, Bapak akan menyampaikan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran kali ini. Capaian pembelajaran kali ini yaitu peserta didik memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa Asmaul Husna, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Capaian pembelajaran kali ini yaitu peserta didik memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa Asmaul Husna, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasul-Rasul Allah. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu memahami iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami tugas Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu memahami iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami tugas Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan baiklah, kita mulai saja pembahasan kali ini mengenai materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa iman itu? Apa artinya iman? Iman secara bahasa artinya adalah percaya. Sedangkan Rasul secara bahasa artinya utusan. Jadi iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu percaya bahwa Allah telah mengutus Rasul kepada manusia untuk menyampaikan wahyunya. Selanjutnya, perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah manusia, laki-laki, diberi wahyu oleh Allah dan tidak wajib menyampaikan wahyunya kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah manusia, laki-laki, diberi wahyu oleh Allah dan wajib untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Jadi jelas sekali ya perbedaan antara Nabi dan Rasul, yaitu bahwa Nabi ketika diberikan wahyu oleh Allah tidak wajib menyampaikan kepada umatnya, sedangkan Rasul apabila diberi wahyu oleh Allah wajib menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Selanjutnya, jumlah Nabi dan Rasul. Berapa jumlah Nabi dan Rasul seluruhnya? Jumlah seluruh Nabi yaitu ada 124.000. Sedangkan Rasul jumlah seluruhnya ada 313. Sekali lagi, jumlah Nabi seluruhnya ada 124.000. Sedangkan Rasul jumlah seluruhnya ada 313. Tapi Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25. Siapa saja di antaranya? Jumlah Nabi atau Rasul yang wajib kita ketahui yaitu ada 25. Yaitu 1 Nabi Adam, 2 Nabi Idris, 3 Nabi Nuh, 4 Nabi Hud, 5 Nabi Soleh, 6 Nabi Ibrahim, 7 Nabi Lut, 8 Nabi Ismail, 9 Nabi Ishak, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Syuaib, 14 Nabi Musa, 15 Nabi Harun, 16 Nabi Zulkifli, 17 Nabi Daud, 18 Nabi Sulaiman, 19 Nabi Ilyas,
20 Nabi Ilyasa, 21 Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 23 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, dan terakhir 25 yaitu Nabi kita semuanya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Artinya, sungguh pada diri Rasulullah itu benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu. Artinya apa? Bahwa dalam diri Rasul itu ada sifat-sifat yang baik, ada sikap-sikap yang baik yang harus kita teladani. Apa saja sifat-sifat Rasul yang harus kita teladani? Sifat-sifat Rasul yang harus kita teladani itu merupakan sifat-sifat wajib Rasul. Ya, jadi sifat yang ada pada diri Rasul. Yaitu apa saja? Yang pertama sidik, artinya benar atau jujur. Yang kedua amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, artinya menyampaikan. Yang keempat fatona, artinya cerdas. Sekali lagi ya, sifat wajib dalam diri Rasul itu ada 4. Yang pertama sidik, artinya benar atau jujur. Yang kedua amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, artinya menyampaikan. Dan yang keempat fatonah, artinya cerdas. Sedangkan ada lagi sifat yang bertentangan dengan Rasul, yaitu sifat yang mustahil. Sifat mustahil yang ada dalam diri Rasul. Sifat yang tidak mungkin ada dalam diri Rasul. Itu ada berapa? Yaitu sama ada 4. Di antaranya 1 kizib, artinya bohong atau dusta. Khianat, artinya tidak dapat dipercaya atau khianat. Yang ketiga, kitman, artinya menyembunyikan. Yang keempat, biladah, artinya bodoh. Sekali lagi ya, sifat mustahil Rasul itu ada 4. Yang pertama kizib, artinya bohong atau dusta. Yang kedua khianat, artinya tidak dapat dipercaya atau khianat. Yang ketiga kitman, artinya menyembunyikan. Yang keempat biladah, artinya bodoh. Nah, itulah sifat-sifat Rasul. Ada sifat wajib dan ada sifat mustahil. Selain dari sifat wajib dan sifat mustahil, ada juga sifat jaiz. Apa itu sifat jaiz? Sifat jaiz itu sifat yang bisa ada dalam diri Rasul. Jadi sifat jaiz itu adalah sifat manusia biasa, seperti suka makan, suka minum, suka tidur, suka apa lagi? Ya, dan lain sebagainya ya. Seperti sifat manusia kebanyakan ya. Selanjutnya tugas-tugas para rasul. Rasul diutus oleh Allah dengan tugas khusus menyampaikan wahyu kepada manusia. Rasul diutus untuk menyampaikan pesan agar manusia selalu menyembah Allah tanpa syarat dan tanpa menyekutukannya. Rasul diutus dengan tugas menyampaikan pesan berupa kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh nanti balasannya di akhirat adalah surga. Dan tugas berikutnya yaitu menyampaikan kabar buruk. Kabar buruk bagi siapa? Kabar buruk bagi orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh. Yaitu balasannya adalah neraka. Nah, di antara 25 nabi yang wajib kita ketahui itu, ada beberapa nabi
yang termasuk ke dalam Rasul Ulul Azmi. Apa itu Rasul Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi artinya adalah Rasul yang memiliki keteguhan yang luar biasa. Dikarenakan karena ujiannya juga luar biasa berat. Siapa saja? Rasul Ulul Azmi itu ada 5, yaitu 1. Nabi Nuh, 2. Nabi Ibrahim, 3. Nabi Musa, 4. Nabi Isa, dan 5. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kelima Nabi itu dimasukkan ke dalam golongan Rasul Ulul Azmi karena Rasul-Rasul itu memiliki keteguhan iman yang luar biasa karena juga ujiannya dan cobaannya begitu berat. Nah, itulah sedikit pembahasan tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya, kita bisa meneladani sifat-sifat Rasul dalam berkehidupan di dunia sehingga kita dapat mencapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.